Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Eshum MBDI selaku pembina, selaku pembimbing kami dalam menuntut ilmu. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit dari pengetahuan kami tentang dasar dan tujuan pendidikan yang diampu oleh beliau, yaitu mata kuliah hadis tarbawi dengan judul Dasar dan Tujuan Pendidikan. Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk peradaban dan karakter suatu bangsa. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi lebih luas sebagai upaya menyeluruh untuk membentuk insan kamil yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal soleh. Sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis, merupakan panduan yang komprehensif tentang konsep pendidikan ini. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran mengandung banyak sekali nilai-nilai pendidikan tarbawi, nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan untuk dikaji dan diterapkan dalam kehidupan modern. Kajian hadis tarbawi secara khusus mengeksplorasi hadis-hadis yang berbicara tentang pendidikan, mulai dari dasar, tujuan, metode, hingga etika peserta didik dan pendidik. Memahami dasar dan tujuan pendidikan dari perspektif hadis adalah langkah krusial untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar-dasar pendidikan dalam hadis tarbawi. Dasar pendidikan adalah fondasi atau prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Beberapa dasar pendidikan yang dapat ditemukan dalam hadis adalah dasar iman dan takwa. Salah satunya adalah dasar iman dan takwa. Pendidikan dalam Islam haruslah dibangun di atas landasan keimanan dan ketakwaan. Ilmu yang tidak disertai dengan iman dapat menjadi bumerang. Ada salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga." Hadis ini menunjukkan bahwa motivasi mencari ilmu haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya yang merupakan esensi dari takwa. Yang kedua adalah dasar humanis universal rahmatan lil alamin. Misi penyempurnaan akhlak ini adalah seluruh umat manusia. Dasar pendidikan adalah fondasi atau prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Beberapa dasar pendidikan yang dapat ditemukan dalam hadis salah satunya adalah dasar iman dan takwa. Pendidikan dalam Islam haruslah dibangun di atas landasan keimanan dan ketakwaan. Karena apa? Karena ilmu yang tidak disertai dengan iman dapat menjadi bumerang. Dan motivasi mencari ilmu haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya yang merupakan esensi dari takwa. Ya, terus selanjutnya dasar humanis atau universal rahmatan lil alamin, yaitu pendidikan Islam ditujukan untuk semua umat, semua manusia tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan semuanya. Selanjutnya dasar pendidikan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Proses pendidikan dalam Islam tidak dibatasi oleh usia ataupun waktu, karena Nabi Muhammad sendiri, karena beliau sendiri bersabda, "Udrubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya kita harus semangat dalam mencari ilmu.
Tujuan pendidikan adalah tujuan tertinggi. Seluruh aktivitas termasuk mencari ilmu harus bermuara pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan adalah arah yang ingin dicapai dari seluruh proses pendidikan. Hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan tujuan yang multidimensi. Salah satunya yaitu tujuan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Ini adalah tujuan tertinggi. Seluruh aktivitas termasuk mencari ilmu harus bermuara pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengajar, tujuan utama Rasulullah adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Berikutnya yaitu tujuan pembentukan akhlak mulia. Ini adalah tujuan operasional yang paling nyata. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa misi kerasulannya adalah menyempurnakan akhlak. Pendidikan dianggap gagal jika hanya menghasilkan orang pintar tetapi berakhlak yang buruk. Tujuan selanjutnya yaitu pengembangan potensi. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, potensi spiritual maupun potensi intelektual maupun emosional dan fisik secara seimbang. Pendidikan berperan untuk memelihara dan mengarahkan fitrah tersebut ke arah yang benar. Tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Ilmu yang dipelajari harus bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Selanjutnya, tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk meraih kebahagiaan yang sejati dan menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, dasar pendidikan dalam perspektif hadis tarbawi meliputi dasar iman dan takwa yang menjadikan seluruh aktivitas pendidikan bernilai ibadah. Yang kedua, dasar humanis dan universal bahwa pendidikan adalah untuk semua tanpa membeda-bedakan umat manusia. Yang selanjutnya yaitu dasar pembelajaran sepanjang hayat. Jadi lahir sampai ke liang lahat. Dasar selanjutnya yaitu dasar integrasi ilmu yang menyatukan ilmu agama dan umum. Untuk tugas dan tujuan pendidikan dalam perspektif hadis tarbawi bersifat multidimensi dan holistik, mencakup salah satunya yaitu tujuan ubudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah. Selanjutnya tujuan pembentukan akhlak mulia, akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan potensi fitrah manusia. Dan tujuan kemanfaatan bagi sesama. Dan terakhir yaitu tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin pemahaman terhadap dasar dan tujuan pendidikan dari sumber yang otentik seperti hadis Nabi Muhammad SAW seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran wacana akademis para praktisi pendidikan, perumusan kebijakan, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat perlu berupaya menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur ini dalam setiap lini proses pendidikan. Dengan demikian, output pendidikan yang dihasilkan akan menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab yang mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh alam. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.